Nah, kita balik ke topik utamanya. Pivot marketing in COVID-19 business crisis. Mudah-mudahan ini nggak jadi krisis yang berkepanjangan. Tapi kalau kita mikirkan worst case scenario, kita harus punya juga antidotnya. Dan antidotnya saya sebut sebagai pivot marketing. Pivot marketing itu apa sih, Coach? Gini loh, pivot itu model kayak Anda, kalau Anda lihat di gambar, pivot itu model kayak Anda berporos gitu. Jadi model kayak ada dua kaki, kemudian satu kaki jadi poros. Kemudian Anda yang tadinya biasa jalan di sini, Anda berporos muter jalan ke sini. Seperti gambar. Berporos, berputar pada titik Anda yang terkokoh. Jadi kalau Anda berputar pada titik yang nggak terlalu kokoh, akhirnya bisa jadi Anda jadi jatuh. Ya. Dan kemudian ada yang menarik, saya lihat dari tulisannya Eric Rice. Eric Rice bilang seperti pivot itu a change in strategy without a change in vision. Pivot adalah a change in strategy without a change in vision. Dan saya senang sekali karena saya bisa menemukan beberapa contoh bagaimana pengusaha-pengusaha melakukan pivot dan berhasil surviving bahkan sukses. Kita mulai dengan yang pertama. Contoh apa yang pertama? Mengenai Twitter. Nah, ada gambarnya tuh Twitter. Jadi Twitter itu sebenarnya pertama kali mereka udah buat business plan. Mereka mau buat model kayak podcast library. Jadi lagu-lagu, opini-opini, kemudian juga yang namanya teaching, pengajaran-pengajaran yang mereka mau kumpulkan, kemudian mereka jadiin podcast, kemudian nanti kita tinggal download aplikasinya, kemudian kita dengerin musik, dengerin apa dari situ, dengerin pengajaran di situ. Jadi model kayak Bapak Ibu model kayak mungkin kalau pengguna Apple mungkin tahu iTunes gitu ya, atau mungkin tahu model kayak sekarang ada aplikasi-aplikasi buat musik gitu ya, Joox dan sebagainya. Nah, rencana awal tuh mau mereka gitu. Tapi entah kenapa gitu ya, 2 minggu sebelum dirilis, tiba-tiba mereka berpikir hal yang berbeda. Aduh, ini kayaknya iTunes tuh mau keluar nih bentar lagi nih. Ada bocoran nih, mau keluar bentar lagi. Jadi kalau kita keluar bersamaan, kita pasti kalah. Dan akhirnya dalam waktu 2 minggu saja mereka pivot. Mulai dari yang pikiran tadi mau jadi library podcast, berubah menjadi microsites atau Twitter yang Anda bisa ketik berapa karakter, tweet dan sebagainya. Cuma hati-hati jangan tweet yang hoax ya, nanti bisa ditangkap ya. Jadi itu Twitter. Bayangin waktu berapa? 2 minggu. Kemudian bisnis mereka bisa sukses, bisa survive, bisa sukses karena mereka pivot. Saya dari tadi belepetan, bukan pivot ya. Pivot itu yang di Papua. Ini pivot ya. Saya mesti minum lagi nih belayan kopinya nih ya. Ya. Ini mesti coba belayan kopinya. Ini balik lagi ya. Jadi itu Twitter. Mereka pivoting di titik yang paling kokoh. Kemudian mereka pivot dari mau jadi rencana dari podcast stations, podcast library menjadi microsites yang sekarang mendunia dan jadi aplikasi yang paling sering di-download juga. Itu Twitter. Ada contoh yang lain ke Coach? Ada dong, ada contoh yang lain. Contoh yang lain bisnis yang berhasil surviving karena pivot adalah Starbucks. Nah, ada Starbucks. Ya. Starbucks itu ada di mana-mana, betul ya? Ada di setiap mall, pasti ada di setiap gedung yang lumayan besar pasti ada ya, bahkan di kampus-kampus juga ada. Dan Starbucks intinya di mana-mana. Nah, tapi tahukah Bapak Ibu bahwa Starbucks juga melakukan pivot. Di 1971, Starbucks itu tidak menjual langsung pada end user. Jadi Starbucks di tahun 1971 dia justru berjualan di hulu, yaitu dia menjual biji kopi dan mesin pembuat kopi. 1971. Nah, kemudian 12 tahun kemudian Howard Schultz
Kemudian dia waktu pergi ke Eropa, dia melihat bahwa bagaimana itu ada experience-nya minum kopi dan sebagainya. Kemudian dia punya ide, kenapa kita nggak berbisnis di hilir? Yaitu langsung ketemu end user dan akhirnya dibukalah coffee shops. Dan jadi beberapa dari kita yang lagi kewalahan sekarang karena reseller Anda ini atau distributor Anda ini nahan pembelian. Jadi Anda mulai berpikir bahwa pivot yang Anda perlu lakukan adalah seperti Starbucks. Yaitu dari hulu berubah jadi ke hilir. Kenapa enggak? Itu pivot marketing yang berhasil dilakukan. Dan tujuan kita, visi kita di dalam krisis adalah supaya kita bisa survive dan kita bisa telling a story nanti di generasi-generasi berikutnya, bagaimana kita bisa melewati masa-masa sulit dengan bijak dan dengan sukses pula. Jadi kita udah dengar Twitter, kita udah dengar Starbucks. Ada contoh apa lagi, Coach? Ada contoh apa lagi? Nah, bagi yang suka games, ini contohnya, Nintendo. Nah, saya mencoba mencari tahu lebih jauh, tapi saya nggak tahu tahun-tahunnya, karena Nintendo itu ternyata pemiliknya itu pengusaha yang agak labil gitu. Agak labil ya. Jadi dicoba-coba mulai dari sebelumnya itu mereka jualan kartu-kartu game, mungkin kartu-kartu mode kayak kartu remi dan sebagainya, mereka bikin kartu seperti itu. Kemudian ganti lagi ke vacuum cleaner. Mereka jualan instant rice, beras instan. Mereka bikin taksi, mereka bikin hotel dan sebagainya. Sampai di 1966 pemiliknya ketemu Nintendo konsol. Mereka punya ide untuk bikin konsol permainan games gitu ya. Dan sejak saat itu Nintendo jadi booming dan berpuluh-puluh tahun masih dimainin dengan berbagai macam bentuk. Sekarang Nintendo sudah ada versi yang portable dan sebagainya dan bayangin itu ada juga yang bisnis yang sampai pivotnya itu benar-benar gimana ya? Model kayak bukan pivot jadinya ya. Jadi model kayak dia lagi dancing seperti itu. Tapi waktu ketemu poros yang kokoh, bisnis survive dan bisnisnya bisa mengembalikan semua investasi waktu, investasi uang, investasi energi, dan mencapai visi dari si ownernya sendiri. Oke, kita udah belajar dari Twitter, kita udah belajar dari Starbucks, kita belajar dari Nintendo, kita juga bisa belajar dari permen karet. Permen karet nih. Jadi Wrigley's ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu suka permen karet atau enggak, tapi lumayan juga. Katanya permen karet itu sebenarnya bisa bantu kita membersihkan gigi ya, gigi. Cuma jangan terlalu sering. Kalau terlalu sering juga nanti kan jadi itu pasti ada gulanya tetap. Nah, Wrigley's ini menarik. Wrigley's ini sebenarnya permen karetnya itu sebenarnya bonus doang tau. Jadi aslinya William Wrigley itu penjual sabun, dia keliling-keliling jualan sabun dan sebagainya. Untuk menarik orang membeli sabunnya, dia kasih bonusnya itu permen karet. Jadi beli sabun saya, lalu saya kasih permen karet. Beli sabun saya kasih permen karet. Beli sabun saya kasih permen karet. Nah, yang menarik tiba-tiba dia baru sadar, aduh, ternyata kayak permen karet saya lebih laku dibandingin sabun saya. Dan akhirnya dia pivot dari jualan yang namanya sabun, dia berubah menjadi jualan permen karet. Dan begitu banyak dari kita juga mungkin mesti mikir seperti William Wrigley's. Coba lihat produk-produk kita, yang mana sih yang paling laku sebenarnya? Yang paling laku itulah yang bisa jadi kita jadikan marketing pivot kita gitu loh. Produk-produk yang seperti sabun yang dijual sama Wrigley's bisa jadi itu cuma produk-produk mercusuar gitu yang mereka damba-dambakan. Tapi realita yang diterima oleh pasar adalah permen karet. Maka dia dengan nyadar gitu ya, daripada saya maksain mesti jual sabun dan kemudian saya nggak dapetin yang saya mau, profit yang saya mau, kekayaan yang saya mau, mendingan saya jual permen karet dan saya bisa berhasil. Jadi
Kita bisa belajar dari Twitter yang punya marketing research yang sangat bagus, sehingga dia tahu bahwa Apple kan keluarin iTunes dan dalam waktu 2 minggu dia bisa merubah bisnis plan-nya dan produknya. Kita juga belajar dari Starbucks bagaimana dari yang hulu bisa berani berjualan di hilir. Kita belajar juga dari Nintendo, kita belajar juga dari Wrigley's, dan pertanyaannya adalah bagaimana dengan bisnis Anda? Anda bisa pivot seperti apa nih? Ya. Nah, sebelum kita bahas tips-tips melakukan pivot marketing di tengah pandemi COVID-19 ini, yuk kembali kita diskusi, kita chat sama-sama di kolom chat di sebelah kanan Anda, atau kalau Anda menggunakan smartphone berarti di bawah layar. Coba saling chat, saling diskusi. Kisah pivot mana yang Anda baru tahu hari ini? Ayo, dari Twitter, Starbucks, ya Wrigley, sama Nintendo, yang mana yang baru tahu Anda tahu? Oh, kisahnya begitu toh. Nah, coba Anda sharing-sharing di kolom chat. Dan kalau Anda punya contoh-contoh pivot dalam marketing dari produk-produk yang lain, juga boleh bagikan pada teman-teman yang lain sambil saya berikan sepenggal lagu untuk Anda nikmati sambil chatting. Ayo, kita sambil chatting ya. Dan masih ada waktu sebelum masuk segmen terakhir, Anda bisa invite orang-orang lain, teman, partner, ya, sahabat, orang tua, kakak, sepupu dan sebagainya yang butuh dengar mengenai pivot marketing ini. Undang mereka ke online.ide-bisnis.com, bisa mulai WhatsApp, telepon mereka juga, dan boleh silakan supaya mereka bisa sama-sama belajar bersama-sama dengan kita juga. Dan silakan chat, kita ketemu di segmen terakhir mengenai tips-tips melakukan pivot marketing in COVID-19 business crisis. Sampai nanti ya.